Peristiwa ini terjadi di tahun 2014. Beberapa hari setelah kakakku menyewa sebuah bekas pabrik yang terbengkalai sejak tahun 80-an. Bisnis kakakku yang berkembang pesat membuatnya harus mencari tempat untuk produksi sekaligus kantor. Dan pilihannya jatuh pada sebuah bekas pabrik kain yang sudah puluhan tahun tidak beroperasi. Pabrik tua ini dipilih karena lokasinya yang dekat dengan rumah dan tempat produksi yang lama. Juga harga sewanya yang tergolong murah untuk sebuah bangunan yang cukup luas. Sehari setelah urusan perpindahan barang dan lain-lain selesai, kakak memintaku untuk bermalam di pabrik itu karena sistem keamanan yang belum siap, sehingga masih rawan bila ditinggal tanpa penjagaan. Selain itu, aku diminta bermalam agar hawa negatif yang dirasakan perlahan menghilang dan pabriknya menjadi lebih nyaman untuk dipakai bekerja. Sejak pertama kali aku menyanggupi permintaan itu, aku sudah menduga akan banyak kejadian aneh karena memang tempat itu sangat terasa wingit dan singup kalau orang Jawa bilang. Namun aku tidak begitu khawatir karena sejak kecil aku memang sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian mistis di lingkungan tempat tinggalku. Aku beberapa kali melihat penampakan makhluk gaib seperti kuntilanak, genderuwo, pocong, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang aku tidak terlalu risau apabila aku mengalami kejadian gaib lagi. Akan tetapi, aku sama sekali tidak menduga bahwa kejadian yang kualami ternyata jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Hari pertama aku bermalam di pabrik itu, suasana memang sudah mencekam, namun belum ada kejadian spesial. Sejak awal aku datang, aku langsung membuka laptop dan menonton film tanpa tertidur. Di saat aku nonton film, aku hanya merasa seperti diawasi oleh seseorang dan sesekali aku melihat bayangan hitam bergerak di sudut-sudut tertentu. Namun selain itu, tidak ada lagi kejadian khusus dan aku bisa tidur sampai azan subuh berkumandang sebelum akhirnya pulang ke rumah dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Hari-hari berikutnya juga kulalui seperti hari pertama. Paling ditambah suara-suara tidak jelas yang tidak diketahui juga asalnya. Sampai pada hari Senin malam, barulah ada kejadian yang membuatku tidak bisa tidur semalaman. Seperti hari-hari sebelumnya, setiap kali aku datang, aku langsung menyalakan laptop, kemudian hanya menonton film. Akan tetapi, malam itu aku mendengar suara langkah kaki dari lantai 2 bangunan itu. Kemudian diikuti dengan suara orang-orang mengobrol dan tertawa. Ada pula suara benda-benda terjatuh, suara orang berlarian, dan suara berdengung yang tak habis-habis. Suara-suara itu terus terdengar ditambah mulai terciumnya aroma menyengat yang tercium. Aroma ini tidak bisa aku definisikan karena baunya tidak bisa aku kenali. Bukan wangi, tapi juga bukan bau busuk. Aku sudah memutuskan mau pulang, namun tiba-tiba aku dikejutkan dengan penampakan kaki yang sangat panjang, namun sangat kurus di dekat pintu keluar. Kaki itu sangat panjang karena aku tidak bisa melihat bagian atas dari makhluk itu. Hanya sepasang kaki yang kulihat sampai menembus langit-langit. Akhirnya aku tidak jadi pulang karena untuk menuju pintu keluar aku harus melewati makhluk itu. Sehingga akhirnya aku hanya berdiam sampai pagi sambil terus berdoa dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari laptop. Aku hanya terdiam berusaha mati-matian untuk tidak menghiraukan apapun yang kudengar ataupun kulihat sampai suara-suara itu tak lagi terdengar begitu azan subuh berkumandang. Setelah malam itu, aku lebih mempersiapkan diri dengan berbagai macam hal, mulai dari doa-doa, amalan, sampai sebuah earphone agar aku bisa tertidur tanpa mendengar suara-suara apapun sepanjang malam.
Cara ini bisa tergolong berhasil sampai beberapa malam. Sebelum akhirnya puncak dari peristiwa ini pun terjadi. Malam itu aku kehabisan stok film baru sehingga aku hanya mampu menonton ulang film yang sudah berkali-kali aku tonton. Karena sudah hafal adegan dalam film itu, aku pun bosan dan akhirnya tertidur padahal belum terlalu malam. Beberapa saat setelah aku tidur, aku merasakan kakiku ditarik-tarik oleh seseorang. Hal itu terjadi beberapa kali sampai akhirnya aku terbangun dan merasakan jantungku seperti berhenti berdetak karena aku melihat dengan jelas ada anak kecil berwajah tua di dekat kakiku. Anak kecil itu menarik-narik kakiku dengan cara menggigit jempol kaki yang sebelah kanan. Aku ingin menjerit, tapi tidak ada suara yang bisa muncul dari mulutku. Sampai akhirnya ia melepaskan gigitannya, kemudian menatap mataku sambil tersenyum lebar. Di saat ia tersenyum, aku melihat taringnya memanjang dan matanya mulai mengeluarkan darah. Melihat itu semua, aku pun berlari ke sudut ruangan sambil berteriak-teriak ketakutan. Aku berteriak-teriak sampai akhirnya aku merasa terbangun dari tidur dan menyadari bahwa ternyata semua itu hanya mimpi. Aku terbangun dengan terengah-engah dan keringat dingin kurasakan mengucur dari ujung kaki sampai ujung kepala. Setelah terbangun, aku pun mencoba menenangkan diri karena mimpi yang kualami itu terasa benar-benar seperti nyata. Aku membaca doa sebisaku, kemudian beranjak mencari air minum yang telah kusiapkan. Namun, saat aku hendak mengambil air minum yang berada di sudut ruangan, aku merasakan ada cairan yang menetes dari atas. Cairan kental seperti lendir yang berbau busuk. Cairan itu menetes terus dan membuatku merasakan firasat buruk dan merasakan ketakutan untuk mendongak ke atas. Namun, rasa penasaran yang lebih kuat membuatku akhirnya mendongakkan kepala. Dan betapa pemandangan itu membuat mataku terbelalak. Karena aku melihat makhluk gondrong dengan jari-jari panjang sedang menatapku dengan buas. Wajahnya penuh lubang dan kulitnya seperti terbakar sampai menampakkan beberapa organ dalamnya. Ia merayap di sudut atas ruangan sambil menjilati jantungnya sendiri dengan lidahnya yang panjang. Ia terus melakukan itu sampai liurnya menetes-netes mengenai tubuhku. Aku hanya terpaku, tak bisa bergerak sama sekali. Makhluk itu terus menatapku dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak aku mengerti. Patenawai, nya patute dipateni. Artinya adalah, bunuh saja. Memang sudah sepantasnya dibunuh. Aku terlalu ketakutan sampai tidak mampu memikirkan apa maksud dari makhluk itu. Sampai akhirnya kulihat tiba-tiba makhluk itu menghilang. Aku celingukan mencari keberadaan makhluk itu dengan maksud menghindarinya. Namun tetap saja tak kutemukan keberadaannya dimanapun. Hal ini tidak sedikit pun membuatku tenang dan malah semakin membuat jantungku berdetak lebih cepat. Sampai akhirnya ku dengar suara lirih di telinga kiriku yang mengatakan, "Ien marai, hanya lui HP dipateni to. Kalau membuat jengkel, lebih baik dibunuhkan." Aku terkejut setengah mati mendengar itu dan secara spontan membalikkan badan. Dan langsung menjerit sekuat tenaga karena wajah makhluk itu berada 10 cm di depan wajahku sambil menyeringai. Aku menjerit sekuat-kuatnya dan akhirnya terbangun lagi. Gila, aku mengalami mimpi di dalam mimpi. Dan mimpi ini terlalu mengerikan. Aku pun langsung membereskan barang-barang dan pulang ke rumah. Untung saja jarak dari pabrik ini dengan rumahku sangat dekat. Jadi aku bisa segera menenangkan diri sesampainya di rumah. Aku menutup semua pintu pabrik kemudian berlari menuju rumah.
Sesampainya di rumah, aku kembali dikejutkan oleh sesuatu yang tidak terduga, karena kudapati semua pintu rumahku hilang entah kemana. Sisi rumah yang seharusnya berupa pintu berubah menjadi tembok yang padat. Hanya jendela yang masih utuh di tempatnya. Aku berteriak-teriak memanggil ayah dan ibuku, namun tidak ada yang menyahut. Aku mencoba menggedor-gedor jendela, tapi tetap tidak ada respon apapun. Cukup lama aku menggedor-gedor jendela sambil berteriak-teriak memanggil orang tuaku, sampai lama-kelamaan, rasa takut yang kurasakan berubah menjadi keputusasaan. Lalu di tengah keputusasaan itu, aku mulai mendengar suara ayahku dari dalam rumah. Kulihat ia dan versi kecil dari diriku sendiri sedang bermain catur. Tapi entah karena apa tiba-tiba ayahku marah lalu menamparku dengan terjatuh. Aku kecil menangis terseduh-seduh merasakan tamparan itu. Lalu adegan itu pun tiba-tiba berubah menjadi adegan di mana ibuku yang selalu mengesampingkan aku dan lebih mengutamakan kakakku. Kemudian berubah lagi menjadi ayahku yang sedang berjudi. Kemudian berubah lagi dan lagi menampilkan memori-memori buruk yang pernah dilakukan oleh orang tuaku di masa lalu. Semua kenangan buruk yang kurasakan dari orang tuaku diputar satu demi satu. Dari masa kanak-kanak sampai dewasa, aku melihat itu semua sampai menangis sesegukan. Tubuhku bergetar karena amarah dan hatiku dipenuhi kebencian yang luar biasa. Aku pun hanya bisa terduduk lemas sambil memeluk lututku sendiri. Kemudian mulai ku dengar suara-suara bersahutan yang tidak asing. Suara seseorang seperti sangat ku kenal. Suara itu berulang-ulang menyerukan sesuatu dengan nada yang sangat meyakinkan. Pateni wae wong-wong kaya ngono kuwi. Wong loro kuwi nyata ora sayang karo kowe. Apa kaya ngono kuwi cara laku marang anak. Wis pateni wae. Aku ngerti laramu. Lan kabeh kuwi disebabke wong loro kuwi. Pateni. Aku paham rasa sakitmu dan semua itu disebabkan oleh mereka berdua. Bunuh. Dadaku seperti meledak melihat kembali semua kenangan buruk yang diputar di hadapanku. Ditambah lagi suara-suara yang terus-menerus berbisik di kedua telingaku. Sampai akhirnya aku merasakan kepalaku menjadi sangat ringan dan aku hanya merasakan kekosongan. Perlahan-lahan aku membuka mataku dan kudengar suara itu berbisik dengan lirih untuk yang terakhir kalinya. Wis wayahe, ayo saiki wae. Wis ra ono wektu. Aku membuka mataku dan mendengar azan subuh berkumandang. Aku mengingat-ingat lagi semua mimpi yang baru saja kualami. Walaupun aku tidak tahu apakah saat itu aku sudah benar-benar terjaga atau masih berada di dalam mimpi. Aku seperti tak bisa lagi membedakan dunia nyata dan dunia mimpi. Sampai akhirnya ku dengar juga suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Aku mengemasi barang-barangku dan bersiap untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku melihat ayahku tidur di ruang tengah di depan televisi. Aku melihat ayahku, kemudian muncul kebencian yang sangat besar. Aku mengepalkan tanganku dan menggigit bibirku sendiri, karena begitu besarnya amarah yang kurasakan. Kemudian di tengah-tengah amarah yang membuncah itu, aku mendengar suara seseorang dari dalam kepalaku. Suara yang begitu ku kenal, suaraku sendiri. Suara itu terus-menerus mengingatkan aku tentang hal-hal yang kulihat di dalam mimpi. Sampai akhirnya aku berucap dalam hati, "Yo, wis wayahe." Kemudian ku hampiri ayahku dengan membawa niat terburuk yang pernah aku miliki.